Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Taufiki, NRP 1061171110000092 akan menjelaskan tentang Artificial Intelligence atau AI untuk memenuhi tugas aplikasi teknologi cerdas. Artificial Intelligence atau AI adalah salah satu bagian dari ilmu komputer yang mempelajari bagaimana membuat mesin komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia, atau bahkan bisa lebih baik daripada yang dilakukan manusia. Aplikasi atau program kecerdasan buatan dapat ditulis dalam semua bahasa komputer, baik dalam bahasa C, Pascal, Basic, dan bahasa pemrograman lainnya. Untuk alasan memerlukan Artificial Intelligence atau AI, yaitu saat ini hampir semua permasalahan dipecahkan dengan bantuan komputer. Masalah semakin kompleks sehingga tidak mungkin menggunakan cara manual lagi. Lalu tidak ada lagi keterbatasan hardware dan keinginan manusia untuk komputer bertindak seperti manusia. Berikut adalah komponen dalam Artificial Intelligence atau AI yang divisualisasikan pada gambar sebagai berikut. Kemudian, ciri sistem intelligence terdiri dari dua, yaitu system that thinks like human dan system that thinks rationally. Untuk system that thinks like human, ciri ini mengharapkan bahwa sebuah sistem dalam komputer bukan lagi hanya merupakan sebuah sirkuit, tetapi sistem yang memiliki knowledge atau pengetahuan. Untuk sistem that thinks rationally, diharapkan sistem dapat berpikir secara logis berdasarkan situasi yang dihadapinya, sehingga hasil yang didapatkan tidak harus tepat, tetapi dapat mencapai kondisi yang optimum. Bertindak rasional adalah jika melakukan sesuatu dengan benar, mencapai tujuan yang maksimum, dan memberikan informasi yang akurat. Selanjutnya, arsitektur sistem intelijen yang divisualisasikan pada gambar sebagai berikut. Arsitektur sistem intelijen terdiri dari dua bagian utama, yaitu basis pengetahuan atau knowledge base dan motor inferensi atau inference engine. Untuk basis pengetahuan berisi fakta-fakta, teori, pemikiran, dan hubungan komponen satu dengan yang lainnya. Sedangkan motor inferensi atau inference engine adalah kemampuan menarik kesimpulan berdasarkan pengalaman. Berkaitan dengan representasi dan duplikasi, proses tersebut melalui mesin, misalnya komputer dan robot. Selanjutnya yaitu sudut pandang AI atau Artificial Intelligence yang terdiri dari sudut pandang kecerdasan, sudut pandang penelitian, sudut pandang bisnis, dan sudut pandang pemrograman. Untuk sudut pandang kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence mampu membuat mesin menjadi cerdas, berbuat seperti yang dilakukan manusia. Untuk sudut pandang penelitian, kecerdasan buatan atau AI adalah studi bagaimana membuat komputer dapat melakukan sesuatu sebaik yang dilakukan manusia. Selanjutnya yaitu sudut pandang bisnis. Kecerdasan buatan atau AI adalah kumpulan peralatan yang powerful dan metodologis dalam menyelesaikan masalah bisnis. Selanjutnya yaitu sudut pandang pemrograman. Kecerdasan buatan atau AI meliputi studi tentang pemrograman simbolik, problem solving, dan pencarian atau searching. Berikut adalah pendekatan konvensional versus pendekatan Artificial Intelligence atau AI yang dapat divisualisasikan pada gambar sebagai berikut. Selanjutnya yaitu contoh Artificial Intelligence atau AI. Yang pertama ada Deep Blue mengalahkan Kasparov, juara dunia catur. Kemudian Pegasus, yaitu sistem memahami ucapan yang mampu menangani transaksi seperti mendapatkan informasi tiket udara termurah. Kemudian ada Marvel, suatu sistem pakar real-time memonitor arus data dari pesawat Voyager dan setiap anomali sinyal.
Kemudian ada sistem robot, mengemudikan sebuah mobil dengan kecepatan yang cepat pada jalan raya umum. Kemudian suatu diagnostik sistem pakar sedang mengkoreksi hasil diagnosis pakar yang sudah punya reputasi. Kemudian agen pintar untuk bermacam-macam domain yang bertambah pada laju yang sangat tinggi. Selanjutnya yaitu subjek materi pakar mengajar suatu learning agent, penalarannya dalam pusat penentuan gravitasi. Selanjutnya, perbandingan atau perbedaan kecerdasan alami versus dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Untuk kecerdasan alami, yaitu oleh manusia, pertama dengan stimulus yang diproses melalui brain dan memunculkan respon. Kemudian sedangkan kecerdasan buatan atau AI oleh komputer, untuk yang pertama yaitu dengan input diproses dengan CPU, kemudian dikeluarkan menjadi output. Selanjutnya yaitu keuntungan artificial intelligence AI versus dengan kecerdasan alami. Yang pertama yaitu lebih permanen, menawarkan kemudahan duplikasi dan penyebaran. Kemudian yang ketiga lebih murah daripada kecerdasan alami. Yang keempat konsisten dan menyeluruh. Yang kelima dapat didokumentasikan. Yang keenam dapat mengeksekusi tugas tertentu lebih cepat daripada manusia. Yang ketujuh yaitu dapat menjalankan tugas tertentu lebih baik dari kebanyakan orang. Untuk keuntungan kecerdasan alami sendiri versus dengan keuntungan artificial intelligence yaitu bersifat lebih kreatif, dapat melakukan proses pembelajaran secara langsung, sementara AI harus mendapatkan masukan berupa simbol dan representasi-representasi. Kemudian menggunakan fokus yang luas sebagai referensi untuk pengambilan keputusan. Sebaliknya, AI menggunakan fokus yang sempit. Ya, sekian dari penjelasan saya tentang artificial intelligence. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.